Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Saudara yang dimuliakan Allah, kita hidup di dunia ini itu hanya sementara saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bagusnya pakai mic apa enggak ini? Coba sudah pelangi. Ya, jadi Allah berfirman, setiap umat, setiap orang punya batas waktu hidup. Jadi seluruh tahu Pak, Ibu, kemana nggak jalan lah. Ada batas hidupnya. Ketika sudah waktunya seseorang untuk meninggal, maka tidak ada satupun manusia yang bisa merubahnya, baik memajukannya atau memundurkannya sedetik pun. Jadi nak berharap betul tak, Ibu Bapak, untuk lisuri pamasena Allah Subhanahu wa taala, maka kita setuju atau tidak setuju, Allah akan mengambil kita. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hidup yang sekali ini harus betul-betul kita. Iya. Kita harus betul-betul, karena kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dek nasi merupakan kai jin dan manusia sangadina untuk tunduk. Ngerti gak ini Pak? Jadi dia nasa merupakan ke jin dan manusia sangadina untuk tunduk lauri puang Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia gagal lain tujuan apa Ibu? Menurut linoyai sangadina hanya untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang melaksanakan tunduk patuh kepada Allah sesuai kehendak Allah, yang tentu saja mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya, maka kita akan mendapatkan keberuntungan, yaitu surganya Allah. Sebaliknya, barang siapa yang menolak, tidak mau melaksanakan amanah yang dibebankan kepadanya, maka dia suka atau tidak suka harus ke neraka jahanam. Auzubillah. Nah, ini yang jarang kemudian dibahas, ya. Seakan-akan kita ini kalau tidak masuk surga, ya tidak apa-apa, tapi kan tidak masuk neraka juga. Kan ada kadang-kadang orang berpikir, kita tidak apa-apa, kita tidak usah taat sama Allah, tidak masuk surga, tidak apa-apa, yang penting tidak ke neraka. Di akhirat itu Ibu, tempat dua saja. Jadi dua mionrong. Rias sorry mudina puang Allah Subhanahu wa taala. Yang bertanya surga itu kemana Bu? Ke neraka. Makanya kita berhati-hati. Berhati-hati kita dalam kehidupan ini. Ya. Maka ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa semau kita. Tidak bisa menurut saya saja. Tidak bisa. Harus mengikuti contoh tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sama ia dijamingi salama Ibu, Bapak,
Itu nabita dijamin selama. Bisa maju-maju ke depan itu. Jadi yang nanti datang belakangan nanti. Jadi ini harus kita berhati-hati nih. Nah, sama ini kita ini bisa jadi ada yang besok meninggal. Bisa jadi nggak kira-kira? Bisa jadi. Ya, ada yang ditakdirkan Allah umurnya 100 tahun. Ya, Pak ya. Ya, nenek takkan mereka umur 100 tahun, Pak. Ada yang dijatahkan oleh Allah umurnya 90, 80, 70 tahun. Ya, kalau mengikuti Rasulullah hanya 63 tahun. Nah, kita umat Rasulullah ini ya paling kalau agak naik-naik sedikit atau turun-turun sedikit. Apalagi ini zamannya sekarang ini, ya, berkeliaran malaikat maut sekarang ini. Itu kalau orang masuk rumah sakit itu sebentar lagi meninggal. Ya, kalau ditetapkan Allah tapi. Jadi saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berhati-hati. Kenapa? Sebab tidak ada kehidupan eksperimen. Tidak ada kehidupan percobaan. Iya. Artinya kalau kita meninggal, tidak bisa, ya Allah salah ini, balik dulu. Bisa nggak? Tidak bisa. Hidup yang sekali ini, kalau gagal kita mendapatkan surga, maka celaka hidup kita. Sebab tidak bisa hidup lagi. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi, ya, sudah menjadi ketetapan Allah, ya. Saya sendiri tadi malam dikabari bahwa mau jalan-jalan ke Pantai Lango. Nah, jadi saya di Balikpapan di Kilo 22 tadi malam pas ngisi pengajian begini nih, habis Isya. Dikabarin kalau besok ke Pantai Lango bisa nggak, Pak? Alhamdulillah, sepanjang masih ada kendaraan, insya Allah kita bisa. Ya, jadi ini sudah menjadi ketetapan Allah, kita bisa bertatap muka di sini. Tinggal bagaimana kita menyikapi, ya, kehidupan ini. Tadi saudara kita sudah membacakan ayat, ya, bahwa ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Ya, insyaallah itu Qur'annya kita ini sama saja dengan Qur'annya ibu-ibu di sini juga sama. Itu kalau dibuka di surah 61 ayat 10, di sana ada tertulis ayat itu. Bahwa kata Allah, maukah kalian aku tunjukkan suatu bisnis, suatu perdagangan. Ya, kalau kita dikasih tahu orang, kamu mau enggak? Ini ada triliunan ini, miliaran. Ya, saya ingat itu sekitar 20 tahun lalu di kampus saya di Pangkep. Saya asli Pangkep, Bu, Sulawesi Selatan. Tinggal di Balikpapan. Itu katanya di Kendari sana banyak emas. 20 tahun lalu, Pak, ya. Sampai orang-orang itu semua keluarganya dipopong ke sana. Cari emas di sungai. Emas enggak juga batangan, enggak, ya. Tapi lumayan, katanya orang di sana itu banyak sudah yang beli mobil segala macam. Itu hal seperti itu saja orang bawa keluarganya ke sana. Ini Allah menawarkan ini. Maukah kalian aku tunjukkan suatu bisnis, suatu perdagangan yang akan menyelamatkan kalian dari azab neraka? Ya, kalau kita ditanya, kira-kira mau gak, Bu? Ya, tentu kita mau. Orang harta saja kita mau, apalagi ini jaminan dari Allah. Maukah kalian aku tunjukkan suatu bisnis yang ketika kalian berbisnis, kalian akan diselamatkan, dijauhkan dari neraka jahanam, dari azab yang pedih. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaitu kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kita disuruh beriman, ya, beriman kepada Allah, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala
pencipta alam semesta, dan kita harus tunduk patuh kepada Allah. Kita meyakini bahwa Rasulullah SAW diutus untuk menjadi uswatun hasan, contoh yang terbaik. Apa itu? Di sana kemudian Allah melanjutkan bahwa kalian berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kalian. Jadi kita disuruh untuk bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh kita berbuat, melaksanakan yang diperintahkan Allah. Salah satunya itu adalah menginfakkan, ya, ipasui sekena doitab ibu. Kita infakkan di jalan Allah dengan harta dan jiwamu, ya, ketika kemudian di suatu saat nanti Allah meminta kita untuk kita store nyawa ini untuk memperjuangkan agama Allah. Diperintah oleh Allah untuk bersungguh-sungguh melaksanakan yang diperintahkan Allah dengan cara kita menginfakkan, ya, harta kita dan nyawa kita. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui, ya. Itu salah satu yang akan menyelamatkan kita dari azab Allah. Kita harus beriman. Orang beriman itu, kata Allah, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Jadi syaratnya untuk tadi itu kita dijauhkan dari neraka, kita harus beriman dulu. Nah, orang beriman itu, kata Allah, ketika ada perintah, tidak ada jawaban yang keluar dari lisannya itu kecuali sami'na wa ata'na. Saya dengarkan, wa kalingan dibuat, tunduk patuh. Saya tunduk patuh. Ulaika humul muflihun. Nah, hanya yang seperti itulah yang mendapatkan keberuntungan. Ya. Jadi syarat orang dikatakan beriman itu syaratnya 3. Ibu bapak, 3 syaratnya. Ya. Perintah Allah itu kesempurnaannya ada 3. Di surah An-Nisa ayat 59, ya, surah keempat ayat 59. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, atiullah, taat kalian kepada Allah. Jadi syarat pertama, ibu, syarat pertama untuk kita mendapatkan surganya Allah dan dijauhkan dari azab Allah. Ya, ini yang perlu, ya, kalau bisa perlu kita catat ini, syarat ini. Karena tidak akan mungkin orang itu masuk surga kalau belum melaksanakan syarat ini. Tidak bakalan. Ya. Sampai kata Rasulullah SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Nah, ini gini kita pegang suatu ibadah dengan perintah oleh dituang Allah Subhanahu wa taala, oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si bawa oleh pemimpinna umat Islam, maka sia-sia dia. Sia-sia mani zaman-zaman itu. Jadi ada 2 perlu pada jam. Iya. Biasa itu bagusnya itu biasanya kalau dicatat, ya, tapi kalau insyaallah daya rekam kita, apalagi sekarang ini bisa kita merekam, ya, merekam dengan HP kita rekam, sehingga nanti pulang dari sini kalau tidak diikat ilmu itu, Bu, lepas dia. Ya, orang yang laki-laki saja biasanya itu yang tidak terlalu banyak diurus, kemarin itu Ustaznya ngomong apa itu? Lupa sudah. Apalagi ibu-ibu banyak juga yang diuruskan, malah ke pasar segala macam. Ya, jadi diikat ilmu itu, diikat dengan pena, ditulis, ya, atau dengan video, dengan apa namanya, audio, dengan rekaman. Ya. Jadi ini gini kita pegang jamaah-jamaah. Barang siapa yang melaksanakan suatu pekerjaan, nah ada perintah, boleh dituang Allah Subhanahu wa taala, boleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si bawa boleh di pemimpinna Islam, maka fahuwa raddun. Nah, tolak dituang Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia terlalu baik, ibu yang diperhatikan. Syarat pertama
surga, atiullah. Tunduk kena selalu puang Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada Allah. Taat kepada Allah itu maksudnya taat kepada ayat-ayat Allah. Ya, karena sebab itu Al-Quran itu adanya puang Allah Subhanahu wa taala. Ya mereka tuh Pak, ya kita putar pegorani. Banyak, ya tapi mudah-mudahan di sini tidak ada yang begitu. Nah, sama dia tuh dia nak putar pegorani, yang itu Abu Jahal sebenarnya pamulana. Abu Jahal itu pertama-tama yang tidak percaya kepada Al-Quran, hanya dianggap itu hanya dongeng-dongeng saja. Nah, jadi insya Allah kita orang beriman percaya bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, ayat-ayat Allah. Maka Al-Quran itu ada 114 surah, ya, ada 6.236 ayat, dibagi menjadi 30 atau 30 juz dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Itu kata Khalifah Ali, barang siapa yang menolak satu ayat, nah ini gini ditolak setiap ayat, riadan puang Allah Subhanahu wa taala pada ina pun tolak mana di Quran. Jadi aja lalu punangka kita ya, oh ini saya setuju nih ayat, oh kalau ini saya tidak setuju, jangan sampai. Ya, jadi seluruh ayat-ayat Allah itu kita harus imani, karena kalau kita tolak satu ayat itu sama dengan menolak semua. Maka syarat pertama untuk kita mendapatkan surganya Allah dan dijauhkan dari azab Allah, itu syaratnya itu atiullah, tunduki lauri ayat-ayat buang Allah Subhanahu wa taala. Yang pernah suruh dipegaui, yang pernah laraki dijauhi. Maksudnya nasingin taruh lota makanya ipegal na pasron apa Allah Subhanahu wa taala ini diri pisahkan. Ya paham tak ya? Paham ya? Anak-anak ini paham kan nih Pak? Masyaallah ya. Nah, baik. Nah, jadi itu syarat pertama Ibu. Ya, Bapak, syarat pertama kita untuk mendapatkan surganya Allah, atiullah, taat kepada ayat-ayat Allah. Maka membaca Quran itu ada tiga tahapan. Ya, iqra membaca, iqra memahami, dan iqra mengamalkan. Itu jadi kalau cuma baru hafal jangan bangga dulu. Paham nggak? Sudah paham, jangan dulu merasa bangga. Sudahkah melaksanakan? Nah itu dia. Jangan sampai malamnya kita baca, ya wahai Nabi katakan kepada istri-istrimu dan anak perempuan-perempuan untuk menutup aurat. Malam dibaca, siang jalan tidak menutup aurat, itu namanya menginjak-injak ayat-ayat Allah. Ya dibaca malamnya tapi tidak dilaksanakan. Fatwa ayat sebenarnya saya bicara gitu. Dia baca ayatnya bahwa kalau kamu menimbang, kalau 9 on jangan sekilo, jangan bilang sekilo, tapi dia jualan ikan timbangannya cuma 9 on. Itu namanya orang yang mengejek-ejek ayat-ayat Allah. Orang yang seperti itu tidak akan selamat. Ada Allah turunkan surah khusus untuk orang-orang yang seperti itu, bahwa mereka akan mendapatkan azab neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Ya, jadi setelah kita membaca ayat, pahami ayat itu, kemudian melaksanakan. Ya, jadi meskipun cuma satu malam kita baca satu halaman, apa perintah Allah di situ? Oh, kita disuruh kalau ngomong harus jujur, ya kita jujur kalau ngomong. Kita kalau disuruh sholat, ya kita sholat kalau waktunya. Disuruh menutup aurat, kita menutup aurat. Itu begitu. Jadi orang beriman itu ketika dia sudah mengetahui bahwa ada perintah Allah, maka tidak ada jawaban lain, tidak ada tawar-menawar, kecuali samina, kami dengar dan kami tunduk patuh. Itu syarat pertama. Kemudian yang kedua Ibu, syarat yang kedua, maaf ini Pak, jarang saya sebut namanya karena ini bapak-bapak ini kan sudah sering dia. Sudah sering dengar ceramah ini, jadi banyak fokus kita ke Ibu. Ya. Syarat yang kedua itu adalah wa atiur Rasul, taat kepada Rasul. Tundukin lauri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kalau kita mendengarkan Ibu,
Kalau kita mendengarkan nama Nabi kita disebut, maka kita membaca sallallahu alaihi wasallam. Kita baca salawat. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, jadi apa yang diperintahkan Rasulullah SAW maka kita laksanakan. Ya, salah satu contoh. Ya, ini kita salat isanya bisa nanti ya. Bisa nanti kalau sudah selesai nanti. Bisa ya. Apa salat bisa agak malam. Ya, jadi syarat kedua adalah tunduk dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kalau seandainya contoh Rasul mengatakan makan dan minum kalian dengan tangan kanan. Ya, jangan sampai kita makannya pakai tangan kiri. Ya, atau makannya pakai tangan kanan, minumnya pakai tangan kiri. Nah, ini salah juga. Ya, jadi ketika kita sudah meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah panutan, suri tauladan kita, dan itu menjadi salah satu syarat untuk kita mendapatkan surganya Allah, maka kata Allah, wa atiur rasul. Nah, kedua tunduk ribuan Allah Subhanahu wa taala, syarat keduanya tunduk kiri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi itu ya, perintah Nabi Muhammad. Maka juga kalau sudah kita hafal Quran, sudah kita baca itu Quran, kemudian selingin baca hadis-hadis Rasulullah SAW, ya, atau kita sirah nabawi, perjalanan Nabi Muhammad SAW ini. Kadang-kadang ini sekarang ini sudah banyak yang kemudian menerangkan ya tentang bagaimana Rasulullah SAW, apa yang disukai Rasulullah SAW, ya, bagaimana dia berlaku terhadap anak-anaknya. Nah, itu yang kita cari tahu. Kemudian setelah kita paham, maka kita taati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan syarat yang ketiga ini yang akan menjadi penentu. Ya, sebab kalau tidak ada ini, yang ketiga ini, yang kedua ini kita tidak bisa laksanakan dengan sempurna. Maka penyempurna dari ketiga ini adalah wa ulil amri minkum. Tunduki nasalawri pemimpinnya umat Islam. Siapa pemimpinnya umat Islam, tahu nggak, Ibu? Coba saya mau tes dulu ini ibu-ibu ini. Tahu nggak pemimpin umat Islam siapa? Tidak tahu. Tidak tahu. Kalau pemimpin orang Kristen tahu nggak? Hah? Tidak tahu juga. Nah, saya kasih tahu sekarang. Kalau pemimpin orang Kristen itu namanya Paus. Nah, pernah dengar nggak? Nah, jadi orang Kristen Katolik sedunia itu, Ibu, itu kalau sudah pausnya ngomong bahwa Senin Natal, itu seluruh orang Kristen Natal, ya nggak? Bahkan sampai Presiden Amerika Donald Trump itu kalau sudah paus ngomong, itu semuanya tunduk patuh kepada pemimpinnya. Orang Kristen itu punya pemimpin. Maka ada pemimpinnya orang beriman mengajak ke surga, ada pemimpinnya orang kafir mengajak ke neraka. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa di apa nih ayatnya ini, lupa saya. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz dzulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat. Ya, jadi itu di surah Al-Baqarah ayat 256. Nah, itu ada di situ. Jadi ada pemimpin yang mengajak ke surga, ada pemimpin yang mengajak ke neraka. Nah, kita orang beriman kalau tidak punya pemimpin tidak bisa ke surga. Sebab ke surga itu harus ada komandonya. Harus ada pemimpin. Nah, ini yang jarang kita dengar. Kadang ada orang, wah saya mau masuk surga sendirian. Tidak bisa. Perintahnya itu wa'tasimu bihablillahi jami'an. Allah suruh kita beriman kepada Allah, berpegang kepada Al-Quran dan hadis secara bersama-sama, berjamaah. Ada induknya itu, ada pemimpinnya. Jadi ke surga itu harus ada yang mengomandonya, ada pemimpin.
Maka orang yang tidak punya pemimpin, tidak tahu pemimpinnya, itu tidak bisa ke surga. Orang Kristen itu punya pemimpin, padahal orang Kristen itu tidak bisa ke surga. Kecuali yang dipimpin oleh Nabi Isa alaihissalam. Yang mereka masih lurus ya, dipimpin oleh Nabi Isa, itu ada satu kelompok dari Nasrani yang masuk surga, yaitu yang di masa Nabi Isa masih hidup. Nah, ini orang Kristen sekarang ini, Bu, ini sekedar informasi nih. Jadi agar kita nanti punya perbandingan ya, bahwa ternyata orang Kristen itu ada komando. Maka tidak pernah kita mendengar orang Kristen itu Natal 2 hari. Pernah nggak ada dengar orang Kristen Senin Natal, Selasa Natal lagi? Tidak ada. Saya umur sudah jenggot sudah putih begini ini, saya tak pernah dengar ada orang Natal Senin sama Selasa. Beda kalau Islam, lebarannya bisa 7 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, lebaran terus. Nah, ini harus menjadi pemikiran kepada kita ini, menjadi renungan bahwa ada pemimpin yang mengajak ke surga, ada pemimpin yang mengajak ke neraka. Dari cahaya kepada kegelapan, orang kafir itu mengajak manusia dari cahaya kepada kegelapan. Kalau orang beriman, dari kegelapan dibawa kepada cahaya, karena dia memimpin berdasarkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi orang beriman itu, Bu, pemimpinnya namanya khalifah. Nah, ini harus hafal ini, adik-adik ini. Dengar kan? Pemimpin Islam namanya apa? Khalifah. Kalau pemimpin Kristen namanya Pak Paus. Kalau pemimpin negara namanya apa? Presiden. Itu sudah tahu semua. Biasanya pasti bukan nyoblos-nyoblos ini. Tahu sudah. Jadi kalau pemimpin Kristen itu namanya Paus. Kalau pemimpin Islam namanya Khalifah. Kalau pemimpin negara namanya Presiden. Kalau pemimpin Kristen itu, Bu, tidak bisa membawa orang ke surga, tidak bisa. Sama juga pemimpin negara. Pemimpin negara itu tidak ada urusannya tentang surga. Dia tidak bisa dia. Dia kalau masalah utang, itu kerjaannya itu presiden. Untuk urusan utang, ya cepat-cepat ngomong sama dia. Pintar dia cari utangan. Tapi kalau pemimpin Islam, nah inilah khalifah yang mengajak manusia ke jalan Allah. Nah, jadi 3 syarat ini tadi yang akan menyebabkan kita mendapatkan surga. Pertama, tunduk ila ridwan Allah Subhanahu wa taala, artinya tunduk kita kepada Al-Qur'an. Yang kedua, taat kita kepada Rasul. Nah, hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang hadis sahih tentunya. Dan yang akan menyempurnakan semuanya itu adalah taat kepada Khalifah Amirul Mukminin, pemimpin umat Islam. Maka Nabi pernah mengatakan itu dalam riwayat yang panjangnya, kanat banu Israil tasusuhumul anbiya kullama halaka nabi khalafahu nabi wa annahu la nabiyya ba'di wa satakunu khulafa'u fataksu. Itu kata Rasulullah SAW bahwa dulu karena semai Bani Israel dulu itu selalu dipimpin oleh nabi. Jadi orang tahu sebelum Nabi tadi diutus, Ibu, nabi yang memimpinnya. Ada di sana Nabi Musa, ya, memimpin orang ke surga. Itu Nabi Musa itu, Bu, pemimpinnya orang ke surga. Kalau Fir'aun itu pemimpinnya orang ke neraka. Jadi ada pemimpin mengajak ke neraka, ada pemimpin mengajak ke surga. Nah, jadi ini harus tahu. Jadi di zaman Nabi Musa diutus, Nabi Musa itulah siapa yang mau masuk surga, maka dia harus siap dipimpin oleh Nabi Musa. Yang tidak mau dipimpin Nabi Musa, itu dipimpin sama Fir'aun, itu ke neraka dia. Nauzubillah. Nah, selanjutnya kemudian Allah utus lagi Nabi Ibrahim. Itu rentetannya itu. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, ya, Nabi Nuh dulu, Nabi Ibrahim. Itu siapa di sana? Penguasanya siapa di zaman Nabi Ibrahim? Namrud. Nah, ini namanya Namrud.
Itu penguasanya manusia yang mengajak ke neraka. Namanya Namrud itu. Tapi kalau pemimpin yang mengajak ke surga, itu namanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim namanya. Kemudian ada lagi di zamannya Nabi Isa. Nabi Isa itu mengajak orang ke surga. Kemudian ada lagi penguasa pada masa itu mengajak ke neraka. Artinya dia memimpin tidak berdasarkan ayat-ayat Allah. Kalau ada orang memimpin tidak berdasarkan ayat-ayat Allah, maka otomatis ujungnya ke neraka. Kemudian diutus lagi Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir. Nabi Muhammad itu pemimpinnya orang-orang yang mau ke surga. Siapa pemimpinnya orang yang ke neraka? Namanya Abu Jahal. Siapa? Abu Jahal. Jadi namanya Abu Jahal, mengajak manusia ke neraka jahanam. Dia memimpin juga, tapi tidak bersumberkan ayat-ayat Allah, tidak bersumberkan wahyu. Kemudian setelah Nabi Muhammad wafat, siapa lagi penggantinya umat Islam, pemimpinnya? Siapa tadi namanya? Khalifah Abu Bakar. Ada Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Utsman bin Affan, ada Khalifah Ali bin Abi Thalib, Khalifah Muawiyah. Kemudian terus ada di sana Khalifah Yazid sampai di generasi berganti ada di sana tabi'in. Siapa nama pemimpinnya? Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Itu mengajak ke surga semua itu. Ada pemimpin penguasa-penguasa, tapi penguasa itu mengajak ke neraka. Nah, kemudian selanjutnya di generasi terakhir di sana ada tabi'in, generasi yang terbaik nomor 3. Pertama itu adalah kurun Rasulullah SAW, sahabat namanya. Kemudian kurun setelahnya murid sahabat namanya tabi'in, dan yang ketiga kurunnya murid sahabat tabi'in. Di sana ada Imam Syafi'i, ada Imam Hambali. Siapa pemimpinnya? Namanya Khalifah Harun Ar-Rasyid. Nah itu, jadi Khalifah Harun Ar-Rasyid itu pemimpin yang mengajak ke surga. Khalifah. Nah, yang tidak mau dipimpin oleh Khalifah, itu dia otomatis ke neraka dia. Nah, sekarang ini, kita hidup sekarang ini di zaman fitnah ini, ada penguasa, banyak sekali. Ada berapa ya? Ada 250 lebih negara. Seluruh pemimpin-pemimpin yang mengajak, yang memimpin tidak berdasarkan wahyu, itu semuanya akan membawa masyarakatnya ke neraka jahanam. Kecuali pemimpin yang mengatur, yang memimpin umatnya berdasarkan wahyu, yaitu khalifah. Jadi sekarang ini banyak penguasa-penguasa. Kalau kita tidak mau dipimpin oleh Khalifah Amirul Mukminin, maka secara otomatis kita akan dipimpin oleh presiden-presiden yang mereka mengajak tidak bersumberkan wahyu. Jadi otomatis ke neraka. Itulah yang dimaksud Allah. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nuri ila nur. Ulaika ashabun nar hum fiha. Nah, jadi ini Ibu, inilah syarat ya, dicatat ya tadi ya, insyaallah mudah-mudahan diingat terus ya. Jadi 3 syaratnya orang akan masuk surga. Pertama, dia harus taat kepada ayat-ayat Allah, Al-Quran. Kedua, taat kepada hadis Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, taat kepada pemimpin Islam, yaitu Khalifah Amirul Mukminin. Nah, ini syaratnya. Insyaallah nanti ada kemudian bagaimana caranya kalau kita siap dipimpin oleh Islam, siap untuk masuk Islam, itu kita sudah tahu semua bahwa bersyahadat orang. Kita bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu bukti bahwa kita siap untuk masuk ke dalam Islam. Adapun ketika kita siap dipimpin oleh khalifah, ada namanya baiat, berjanji untuk tunduk patuh kepada Allah, Rasul dan pemimpin Islam. Nah, itu syaratnya, baiat namanya, sehingga kita resmilah sebagai hamba Allah yang
menyempurnakan ketaatan kita kepada Allah, Rasul, dan Khalifah. Nah, insya Allah mudah-mudahan ini nanti kita akan perpanjang dengan tanya jawab ya, karena kalau kita ngomong terus nanti yang intinya hilang. Ini intinya yang tiga ini. Kalau yang tiga ini sudah kita taati, barulah Allah menawarkan ini tadi. Maukah kalian aku tunjukkan suatu bisnis yang akan menyebabkan kalian terjauh dari azab, masuk dalam surga, yaitu kita menginfakkan harta dan nyawa kita ketika Allah meminta. Tapi tidak bisa kita melaksanakan ini, bisnis ini, kalau tiga ini tadi belum, tidak bisa. Jadi tiga dulu syarat ini, barulah kemudian kita melaksanakan bisnis, berbisnis dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, alhamdulillah, mudah-mudahan ya informasi ini tausiah singkat ini bisa membekas dalam hati kita, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang segera ketika ada perintah, sehingga pantas kita untuk mendapatkan surganya Allah. Di dunia kita diberkahi oleh Allah, sebagaimana kata Rasulullah, ajama'atul rahmat, kita dirahmati oleh Allah di dunia, dan di akhirat kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah cita-cita bagi orang-orang yang waras akalnya. Pasti dia akan mencari di dunia keberkahan, dan di akhirat mencari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang kelak akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan surga firdausnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.